Kita hidup di masa setiap negara saling mengejar sebagai negara maju. Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayahnya lebih banyak perairan dan sangat berpotensi besar dalam industri maritim. Kami sebagai tim pemerintah sangat setuju bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan lalu apa yang kami definisikan pada mosi kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah potensi maritim, merupakan segala sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan dan berpotensi bagi semua orang. Yang kedua yaitu ekonomi biru, merupakan melestarikan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan yang sangat diutamakan bagi masyarakat pesisir. Namun ekonomi biru ini dipegang oleh pemerintah, sehingga masyarakat pesisir hanya sebagai pekerjanya saja. Tujuan kami yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat, yang kedua yaitu mengembalikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang ketiga yaitu menghilangkan strategi ekonomi biru karena dianggap dapat menurunkan ekonomi masyarakat karena sektor berada pada pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh keuntungan. Mekanisme yang kami dapatkan untuk memperoleh tujuan-tujuan yang kami inginkan yaitu yang pertama membuat strategi lain seperti mengembangkan industri perairan, pariwisata, serta dalam sektor mengolah sumber daya laut yang dapat dikelola oleh semua kalangan masyarakat. Dengan memaksimalkannya tersebut, maka kita dapat untuk membuat negara Indonesia sebagai negara yang sangat maju dengan poros maritim dunia. Selanjutnya yaitu yang kedua mengarah pada teknologi kelautan, sehingga semua masyarakat Indonesia dapat mengembangkan potensi kelautan sehingga dengan usaha yang keras dapat mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena kita tahu bahwa Indonesia pernah menjadi poros maritim dunia dengan didukung oleh pemerintah dengan mensubsidi segala teknologi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan tidak menggunakan strategi ekonomi biru dapat membuat semua kalangan masyarakat Indonesia dapat mengembalikan potensi laut, karena dengan menggunakan strategi ekonomi biru hanya masyarakat pesisir saja yang dapat mengolahnya. Kami percaya bahwa potensi maritim akan lebih baik dikembangkan oleh semua orang atau semua kalangan masyarakat, sehingga kami akan menghilangkan ekonomi biru. Kemudian Dewan Juri yang terhormat masuk pada argumen dari tim pemerintah yaitu strategi ekonomi biru bukanlah parameter yang tepat untuk mengembangkan potensi maritim. Kami memiliki 3 ide untuk poin ini, yaitu yang pertama adalah strategi ekonomi biru hanya berfokus pada masyarakat pesisir. Yang kedua yaitu strategi ekonomi biru dapat membuat keanekaragaman laut menjadi rusak. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi laut haruslah dengan usaha dari setiap masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi tersebut. Masuk pada lapisan yang pertama yaitu strategi ekonomi biru hanya berfokus pada masyarakat pesisir. Seperti yang kita tahu bahwa strategi ekonomi biru hanya masyarakat pesisir saja yang dapat mengolah potensi maritim tersebut, sehingga dapat terjadi tidak pemerataan ekonomi karena masyarakat di kota tidak dapat mengolah potensi maritim tersebut. Dapat juga kemudian walaupun berfokus kepada masyarakat maritim, tetap saja ekonomi biru dipegang oleh pemerintah. Banyak sekali dampak negatif yang terjadi, yaitu yang pertama adalah nelayan kecil kehilangan pekerjaan, overfishing, dan melemahkan sumber daya alam kelautan. Selanjutnya kami akan memperjelas ide yang pertama dengan ide yang kedua, yaitu strategi ekonomi biru dapat membuat keanekaragaman laut menjadi rusak. Kenapa kami katakan seperti itu? Strategi ekonomi biru membutuhkan transportasi dan pastilah menggunakan bahan maupun material yang dapat merusak lautan dengan pengambilan potensi laut secara terus-menerus tanpa ada batasan dengan angka yang sangat besar. Dengan alat yang tidak ramah pula dapat membuat potensi laut melemah karena material yang dapat merusaknya. Kemudian belum pula kita pikirkan bagaimana sampah, bagaimana bahan-bahan sisa yang dihasilkan oleh semua alat-alat tersebut dan semua sektor ekonomi biru tersebut. Selanjutnya pada ide yang ketiga yaitu mengembangkan potensi laut haruslah dengan usaha dari setiap masyarakat dan pemerintah sehingga dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi tersebut. Ekonomi biru dipegang oleh pemerintah karena masyarakat belum memiliki pengetahuan yang sangat cukup untuk mengembangkannya, sehingga kami percaya bahwa hal tersebut lebih menguntungkan pemerintah. Padahal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 bahwa memiliki tujuan yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jika strategi ekonomi biru tetap diterapkan, maka masyarakat Indonesia banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, seperti masyarakat yang berada di daerah pesisir, karena tidak semua masyarakat pesisir dapat bekerja di sektor strategi ekonomi biru.
seperti nelayan dan lain-lain. Jika masyarakat pesisir juga tidak sepenuhnya tersejahterakan jika mereka bekerja di ekonomi biru. Karena mengapa? Karena kami percaya bahwa mereka hanya sebagai pekerja, bukan sebagai pemilik. Mereka harus bekerja keras pula dan tidak dapat membuat ekonomi mereka semakin lama semakin meningkat. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena mereka akan bekerja keras seperti mereka menjadi nelayan pula. Karena keuntungan tidak berada pada mereka, keuntungan akan diraih atau didapatkan oleh pemerintah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki solusi, yaitu yang pertama, meningkatkan potensi kelautan haruslah menggunakan teknologi yang maju dengan melibatkan semua masyarakat Indonesia, seperti pada sektor pariwisata, sektor pengolahan makanan maritim, sektor industri lainnya, dan masih banyak lagi sektor yang bisa dikembangkan selain strategi ekonomi biru, karena kami merasa strategi ekonomi biru sangat tidak efektif untuk meningkatkan potensi Indonesia. Yang kedua yaitu memaksimalkan potensi maritim dengan tidak hanya mengambil sumber daya kelautannya saja, namun dengan mengolahnya terlebih dahulu sehingga dapat memaksimalkan harga jual pula. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan potensi maritim pada masyarakat sehingga pola pikir mereka berubah. Contoh, seorang yang hanya berpikir untuk menjadi seorang nelayan biasa, mereka akan berpikir menjadi pemilik industri kemaritiman. Kami sangat bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang.